Halo semuanya, nama saya Kristina Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen, nomor NPM saya 2211011138. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan apa pengalaman saya selama ospek dari tingkat universitas sampai ke tingkat fakultas selama 4 hari ke belakang. Jadi di hari pertama yaitu kami diberikan tentang materi tentang peran kepolisian Indonesia untuk kejahatan sosial yang ada di lingkungan online atau dunia maya. Yang diberitahukan itu seperti ada UU ITE yang merupakan sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya. Yaitu diberikan juga pasal-pasal yang marak kejadiannya dalam yang dilanggar oleh masyarakat di UU ITE ini seperti kejahatan kesusilaan yang biasanya menyebarkan video porno ataupun video-video yang tindakan asusila, juga perjudian online, kejahatan yang berhubungan dengan perjudian online bisa memakan korban yang lebih tua atau sampai juga yang muda seperti anak-anak karena mudahnya mengakses situs yang bersangkutan. Lalu juga ada muatan pencemaran nama baik, yang kejahatan yang biasa berupa pemberian hinaan pada orang lain, yang biasanya kalau orang tuh menyebutnya kritik, tapi orang tersebut tidak tahu cara mengkritiknya, jadi malah masuknya ke pencemaran nama baik seseorang. Lalu selanjutnya juga ada pemerasan dan pengancaman. Itu biasa terjadi ketika seorang melakukan pinjaman online yang berakhir itu dia malah diperas oleh orang yang dipinjam itu. Ada pula materi tentang membangun karakter mahasiswa anti kekerasan. Seorang mahasiswa itu seharusnya merupakan seorang yang anti bullying karena mahasiswa adalah intelektual yang sudah terdidik, yaitu dengan pembentukan karakter tersebut. Nah, generasi muda atau mahasiswa itu menjadi harapan besar untuk sebuah negara. Tanggung jawab seorang mahasiswa itu antara lain 1. Mempertahankan kesatuan bangsa, 2. Mengembangkan kepribadian yang tangguh, 3. Meningkatkan partisipasi ekonomi, 4. Mengembangkan demokrasi Pancasila, dan 5. Mengembangkan nilai budaya yang relevan. Materi hari pertama ini juga memasukkan tentang pengembangan karakter mahasiswa dilihat dari agama. Ini materi yang ketiga. Materi ini menceritakan bagaimana seorang mahasiswa itu merupakan individu yang intelektual yang seharusnya juga bisa berpikir tentang bagaimana cara membedakan mana yang seharusnya untuk orang-orang lain atau untuk dirinya sendiri, dan juga untuk pada Tuhan dan juga pada diri sendiri. Sekarang saya akan menceritakan apa yang saya dapat di hari kedua ospek universitas. Jadi di hari ini saya diperkenalkan, di materi pertama saya diperkenalkan dengan struktur pimpinan Universitas Lampung. Di pertama itu ada rektor yaitu Profesor Dr. Karomani MSI, juga wakil rektor pertama di bidang akademik itu ada Profesor Dr. Heryandi SHMS, lalu wakil rektor kedua di bidang administrasi umum dan keuangan itu ada Profesor Dr. Asep Sukohar SKET Magister Kesehatan. Wakil rektor ketiga bidang kemahasiswaan dan alumni itu ada Profesor Dr. Yulianto MSI. Lalu wakil rektor terakhir yang keempat itu di bidang perencanaan, kerjasama dan teknologi informasi dan komunikasi itu ada Profesor Insinyur Suharso PhD. Selanjutnya ada dekan fakultas. Yang pertama dari dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya tempati yaitu ada Dr. Nairobi MSc MSI. Materi kedua yang saya dapat di hari kedua ini juga ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dinarasumberi oleh Riyandi MHMS. Latar belakangnya itu karena visi Indonesia itu pada 2045 harus berdaulat, maju, adil, dan makmur. 4 pilar visi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada pembangunan manusia serta penguasaan iptek, kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang ketiga pemerataan pembangunan. Nah, tantangan dari Kampus Merdeka ini juga ada industri 4.0, globalisasi, dan bonus demografi yang akan kita dapatkan. Selanjutnya ada materi tentang kesadaran publik yang dinarasumberi oleh Dr. Asep Sukohar SKET MKes. Beliau memberitahukan kita bahwa lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan untuk manusia sendiri. Permasalahan lingkungan di Indonesia itu antara lain seperti di alam itu ada permasalahan lahan, air, hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran udara, air dan tanah. Juga ada
pencemaran permasalahan lingkungan di lingkungan buatan seperti kurangan RTH, pemukiman kumuh, dan penumpukan sampah. Selain itu juga ada permasalahan di sosial, itu seperti perubahan masyarakat dari yang awalnya kita kan agraris, kita sedang menuju ke industri yang menyebabkan perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan juga kontrol sosial. Selanjutnya ini ada materi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Suharso PhD, yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Beliau menceritakan pada kita bahwa kuliah ini ada ICT Staging di Lampung University. Yang pertama itu Digital Connectivity, Integrated Application, Technology to Create Value, Technology for Actualization. Nah, tantangan dunia pendidikan sama pandemi ini, pertama itu ada pencegahan penularan mata rantai COVID, pembelajaran secara daring, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya di hari ketiga PKKMB. PKKMB ini sudah di tingkat fakultas. Yang pertama ada sesi untuk materi, peraturan akademik dan plagiarisme. Ini seorang mahasiswa itu dihadapi oleh perubahan globalisasi yang pesat, harus bisa dari yang time based awalnya atau hanya melihat materi-materi semua teori-teori saja, tapi juga memberikan tentang outcome based, di mana seorang mahasiswa itu harus bisa memberikan perubahan pada masyarakat. Jadi tidak hanya memikirkan tentang teorinya saja, namun bisa juga memberikan inovasi. Juga ada materi tentang kode etik dan fasilitas mahasiswa. Di dalam ini kehidupan bersama dengan mahasiswa juga kita mempunyai norma yang ada di lingkungan tersebut. Kita harus mengikuti norma, baik norma agama ataupun norma masyarakat. Di Unila sendiri juga mempunyai banyak fasilitas, khususnya di FEB ini ada antara lain Student Lounge, IT Corner, Student Center, Gedung Deknat, dan fasilitas lain yang tersebar di wilayah FEB sendiri. Selanjutnya ada materi tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan dan program kreatif mahasiswa. Dalam lingkungan mahasiswa sendiri ini, mahasiswa dituntut atau didorong untuk mengikuti banyak sekali unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan ini itu bisa memberikan efek positif pada kita agar kita menjadi lebih fokus, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa bekerja dengan orang lain di sekitar kita. Materi terakhir yang diberikan pada hari ketiga ini ada motivasi dan kiat di perguruan tinggi, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Nah, setiap mahasiswa mendapat pendamping akademiknya masing-masing. Pada saat ini juga kita diberitahukan siapa saja dosen pembimbing kita dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan beliau-beliau ini. Pada hari keempat PKKMB, saya mendapat kesempatan bersama teman-teman saya, teman satu kelompok, yaitu kelompok 29, kelompok Ankara, untuk berkeliling kampus seperti ke student centernya, lalu kita juga melihat gedung F, gedung A, semua yang kita lihat di situ dan kita berfoto-foto bersama. Juga di akhir hari kita juga dikenalkan oleh UKM yang di tingkat fakultas BEM FEB, juga ada DPM di FEB, juga ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, juga ada Himakta, juga ada banyak UKM-UKM lain sesuai dengan jurusan. Juga kita dikenalkan oleh Pilar, oleh Rois, pecinta alam, khususnya di ranah FEB itu sendiri juga banyak sekali UKM tingkat fakultas yang bisa mahasiswa ikuti agar mahasiswa tidak hanya menjadi seorang kupu-kupu atau kuliah pulang saja.